Jadi kalau hati ini. Oke. Kedengaran? Sudah, Kak. Kedengeran, Kak? Oke. Nah, ini sampai ini tadi ya. Sampai E ya. Jawaban yang kurang tepat, karena saya meskipun jam kerja merupakan hak setiap pegawai, namun pada saat-saat tertentu ketika Anda diberikan kepercayaan untuk menangani klien yang sangat penting, sebaiknya Anda menerima tugas tersebut. Ingat kata kuncinya, pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaannya dalam pekerjaan, serta sikap-sikap profesional. Sikap-sikap profesional ya. Itu penting. Seringnya orang cuma tahu tupoksi, cuman tahu tupoksi kan, tapi nggak tahu sikap profesional bagaimana. Nah, sikap profesional itu kayak tanggung jawab, kayak yang tadi kakak jelaskan. Oke. Sambil ngecas ya. Ya, Kak. Oke, kita lanjut. Aspek TKP sosial budaya bertujuan untuk mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Pola tindak sistem sosial budaya Indonesia ini biar adik-adik mengerti, nanti biasanya ada soal-soal yang menyangkut yang kayak begini. Nah, pertama gotong royong, kedua prasaja, yakni adil, ya ini kesederhanaan, kebersahajaan, prasaja itu ya. Terus musyawarah, sikap kesatria, toleransi, menegakkan sikap pluralisme, perilaku inklusif. Inklusif ini menganggap dirinya sebagai satu kesatuan utuh dalam satu masyarakat, bukan suatu golongan yang khusus ya. Kalau eksklusif itu khusus, inklusif itu secara menyeluruh. Aspek penilaian perbedaan ini bertujuan untuk menilai, beradaptasi, dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nah, ada dua hal penting di poinnya. Pertama, kemampuan peserta untuk beradaptasi. Ingat, adaptasi dalam masyarakat majemuk. Dan kedua, kemampuan untuk bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Pertama, kemampuan adaptasi. Kedua, bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Ingat dua kata kuncinya. Adaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nih, contoh soal. Suasana
di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Ini artinya kemajemukannya dalam pendapat ataupun pilihan politik. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Kita mulai dari bawah. Dari Ulan, coba. Bentar. C, Kak. C, Kak. C ya? C. Oke. Widya, jawabannya apa nih? Sebentar ya, Kak. Bentar, Kak. Ayo. Dalam TKP waktunya banyak loh. D, Kak. Menahan diri itu tidak terlibat dalam perbuatan yang terjadi. Menahan diri itu tidak terlibat dalam perdebatan yang terjadi. Oke. Ropi, bagaimana? Ropi Saputra? Oh iya, Kak. Ya. C kayaknya, Kak. Apa? C. Oke, Kakak ingatkan sekali lagi. Fokusnya ada dua. Adaptasi dan kemampuan bekerja efektif dalam masyarakat majemuk. Nazma, pilihannya apa? D, Kak. Apa? B. D. B. Oh, B. Oke. Yumna? B, Kak. B. Oke. Farel? B, Kak. Apa? B. Oke. Mencari cara supaya pasangan. Ingat kata kuncinya selalu, kata ulangi sekali lagi. Pertama, adaptasi. Kalau kita tidak melihat situasi sekitar ataupun tidak terpengaruh situasi sekitar, itu artinya kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Tidak mau beradaptasi. Sebenarnya ya, termasuk menahan diri. Nah, yang kedua, bekerja secara efektif. Nah, gimana sih bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk? Pertama, kita harus tahu dulu situasinya gimana. Lalu kita bisa kemudian melakukan tindakan selanjutnya. Nah, kita lihat penjelasannya. Ini jawabannya nih. Pembahasan bila kita analisis dengan dalam soal Anda berada posisi sebagai warga suatu daerah yang sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Adapun masalah yang terjadi yaitu karena perbedaan dukungan serta pandangan politik yang dimiliki antar warga, sehingga menyebabkan suasana bertetangga memanas dan tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Pilihan jawaban A merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat, nilainya 2. Alasannya, karena dukungan dan pandangan politik merupakan hak yang wajib dihormati meskipun berbeda dengan Anda. Selain dari itu, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan, sebagaimana tercantum dalam soal. B merupakan pilihan jawaban yang tepat. Alasannya, karena tindakan tersebut sesuai dengan konteks permasalahan yang tercantum dalam soal. Apabila permasalahan yang terjadi adalah suasana bertetangga yang memanas dan tidak nyaman, maka solusi yang tepat adalah mencari cara agar supaya di daerah Anda kembali kondusif. Misalnya dengan cara mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan deklarasi damai, pasang spanduk yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang tertib dan lain-lain.
Pilihan jawaban C merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat juga. Nilainya 3. Alasannya karena dengan melakukan tindakan tersebut, Anda tidak perlu terus ke sana. Meskipun tindakan yang cenderung kurang aktif dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam soal. Jawaban D yang bersama dengan jawaban C merupakan pilihan jawaban yang cukup tepat ya, bukan kurang tepat, cukup tepat, nilainya 4. Alasannya karena dengan melakukan tindakan tersebut Anda tidak akan terus ke sana meskipun Anda cenderung kurang aktif dalam menyelesaikan masalah. Jawaban E merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat, alasannya karena Anda melakukan hal yang berlebihan. Masih ada solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dalam soal. Nah, ada yang ditanyakan? Selalu ingat poin utamanya, poin yang dinilai. Ya. Kalau untuk yang aspek sosial budaya, kemampuan adaptasi. Ingat, cara beradaptasi itu gimana sih? Adaptasi dan kemampuan bekerja efektif dalam kelompok majemuk. Nah, ingat dua itu ya. Oke, lanjut. Aspek jejaring kerja. Jejaring kerja adalah salah satu yang penting dalam organisasi. Tujuannya membangun dan membina hubungan bekerjasama, berbagi informasi dan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, ini ada dua pihak. Ini cuma untuk kawan saja, memiliki kesamaan visi, kesepakatan, saling percaya, komitmen bersama. Prinsip dalam membangun jejaring kerja, kesamaan visi misi, kemitraan, kepercayaan, terus saling meningkatkan efisiensi dan efektivitas, komunikasi timbal balik, komitmen yang kuat. Ingat asasnya. Ini yang atas angka yang atasnya dia adalah kesamaan visi misi, kepercayaan, saling menentukan efisiensi dan efektivitas, komunikasi timbal balik, dan komitmen yang kuat. Aspek penilaian pribadi ini untuk menilai kemampuan peserta dalam membangun dan membina hubungan bekerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, bila diperhatikan ada dua. Masing-masing aspek rata-rata dua ya. Pertama, kemampuan peserta dalam membangun dan membina hubungan. Kedua, kemampuan bekerja sama, berbagi informasi dan kolaborasi dengan orang lain secara efektif. Ingat, membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Dua kata kuncinya itu. Membangun dan membina hubungan, kolaborasi dengan efektif. Oke, contoh. Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam hasil kerja. Namun menurut Anda memiliki risiko ketika Anda memberikan tanggapan rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Kira jawabannya apa nih? Dimulai dari Ulan. Ya Kak, bentar baca lagi. Masing-masing orang kakak kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
D, Kak. Apa? D. B. Ya. B ya? B ya. D. D. Oke, D. D. Mengajak. Mengajaknya Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan serta fokus pada tujuan awal. Widya. Iya, Kak. Bentar ya, Kak. Jawabannya? Apa? Sebentar, Kak. Sebentar. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Oke, jawabannya D. Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan serta fokus pada tujuan awal. Berarti D ya kan? Iya, Kak. Farel. Kira jawabannya apa, Rel? Jawabannya D, Kak. Apa? D. Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan serta fokus pada tujuan awal. Oke. Dan selanjutnya Yumna. D, Kak. Apa? D, dadu. D. Dadu. Oke. Nazma. D, Kak. Rofi. Ya, Kak, dia juga mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan serta fokus pada tujuan awalnya. Oke. Nah, adik-adik selalu ingat kata kuncinya membina dan membangun hubungan dan berkolaborasi secara efektif. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Di sini dijelaskan Anda berada pada posisi seorang pegawai yang sedang melakukan diskusi bersama rekan bekerja satu divisi. Adapun masalahnya adalah seorang rekan kerja yang memiliki suatu usulan yang menurut Anda memiliki risiko besar serta dapat merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Rekan kerja Anda terlihat tidak terima sanggahan dari Anda. Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Jawaban A dan B. Jawaban yang kurang tepat. Karena dalam soal telah dijelaskan bahwa rekan kerja tersebut tidak terima sanggahan yang Anda berikan, sehingga perlu cara lain agar sanggahan Anda dapat diterima dengan tetap membina hubungan baik dengan rekan kerja tersebut. Pilihan jawaban C bukan pilihan jawaban yang tepat alasannya karena Anda terlalu pasif dalam menyampaikan pendapat yang sangat penting bagi perusahaan, meskipun niat Anda diam saja dan tidak mengikuti gagasan rekan kerja tersebut demi menjaga hubungan baik. Namun menjaga hubungan baik itu harus dibangun berdasarkan dasar saling memahami, adil, tidak merugikan satu sama lain, dan tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Pilihan jawaban D bukan pilihan jawaban yang paling tepat. Rasanya kadang mengemas komunikasi dengan cara yang baik adalah solusi untuk menyampaikan pendapat dan mencairkan suasana. Ingat, membina hubungan dan berkolaborasi secara efektif. Apabila rekan kerja Anda tidak menerima sanggahan yang Anda berikan, Anda dapat mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal, agar suasana diskusi tidak terlalu tegang dan menjadi lebih cair. Sehingga sanggahan yang Anda berikan lebih mudah diterima oleh rekan kerja tersebut dan tidak terkesan menggurui atau verbal. Pilihan jawaban E merupakan pilihan jawaban yang tidak tepat rasanya karena Anda terlalu berlebihan dalam bertindak dan dapat memicu konflik dengan rekan kerja Anda tersebut. Jawaban yang E ingat apa? Melaporkan kepada atasan. Oke, lanjut. Aspek teknologi, informasi dan komunikasi. Tujuannya memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kinerja.
Manfaatnya menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi, berbagi informasi secara efektif, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Aspek penilaian kepribadian ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, yang dinilai, poin yang mau diambil adalah pertama pengetahuan peserta terhadap teknologi informasi tersebut. Pengetahuan peserta terhadap teknologi informasi. Yang kedua, kemampuan peserta memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Ingat poinnya, pengetahuan terhadap teknologi informasi dan pemanfaatannya untuk efektivitas kinerja. Oke. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Silakan dipikirkan jawabannya 10 detik dan akan kakak tanya ya. Oke, Yumna jawabannya apa? D, Kak. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Farel? Jawabannya apa? Lima, 4, 3. D, Kak. Apa? D. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan. Oke, Nazma. D, Kak. Apa? D. Oke, Ropi. Iya Kak, D juga. Berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan. Ulan. Sama Kak, D juga. Widya? D juga, Kak. D juga. Iya. Oke, kita lihat. Bila kita perhatikan uraian yang dalam soal, Anda berada pada posisi sebagai seorang perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawai untuk mengisi laporan kegiatan secara online melalui aplikasi web sebagai bentuk pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai. Permasalahannya, Anda merupakan pegawai yang sering di lapangan, sehingga terkadang, ingat kata-katanya terkadang, terkendala sinyal dalam mengisi laporan harian tersebut. Apa tindakan yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? Jawaban A adalah pilihan jawaban yang paling tepat, nilainya 2. Alasannya, karena hal tersebut menunjukkan bahwa Anda kurang memiliki wawasan yang memadai mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang A tadi? Meminta pelanggan berdasarkan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. Jelas tidak menguasai teknologi informasi. Yang jawaban B ataupun yang A masih A. Apabila sinyal, maka Anda bisa mencari lokasi yang sinyalnya bagus. Kemudian apabila Anda berpikir bagaimana jika lokasi ketika Anda berada di lapangan terpencil jauh dari sinyal telekomunikasi. Jawabannya kita perhatikan secara sama orang yang terdapat dalam soal terdapat kata kunci yaitu kata terkadang.
Artinya sinyal yang kurang bagus tidak selalu Anda alami. Sehingga apabila meminta kelonggaran kepada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual kurang tepat. Nah, jawaban B adalah pilihan jawaban yang kurang tepat juga, nilainya 3. Alasannya karena Anda selalu bergantung pada orang lain. Yang jawaban B tadi meminta kepada rekan untuk mengerjakan proyek kita. Pada orang yang salah, terdapat kata kunci terkadang. Artinya Anda tidak selalu mengalami sinyal yang kurang bagus, sehingga masih alternatif solusi lain yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus. Pilihan jawaban C adalah pilihan jawaban yang kurang tepat. Nilainya 4. Alasannya karena solusi yang tepat ketika berada di tempat yang sinyal kurang bagus, yaitu mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus untuk mengisi laporan harian, bukan menunda pengisian laporan harian keesokan harinya. Pilihan jawaban D adalah pilihan jawaban yang tepat. Nilainya 5. Alasannya karena hal tersebut menunjukkan Anda memiliki wawasan yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apabila permasalahan yang terjadi yaitu terkadang adalah terkendala sinyal, maka solusi yang tepat adalah mencari tempat yang memiliki sinyal yang cukup bagus untuk mengisi laporan harian. Dan jawaban E adalah jawaban yang tidak tepat, alasannya karena dalam soal terdapat kata kunci terkadang, sehingga Anda tidak selalu mengalami sinyal yang kurang bagus. Oleh sebab itu, meminta kelonggaran agar diberikan kebebasan mengisi laporan harian adalah tindakan yang tidak tepat. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ingat kata kuncinya ya dari setiap ini ya. Setiap apa namanya? Setiap aspek. Kata kunci itu akan bantu adik-adik buat jawab soal. Oke, kakak mau coba bertanya. Yumna. Tadi untuk yang profesionalisme pedomannya apa? Lupa satu lagi apa? Lebih ke kayak mengutamakan pekerjaan, Kak. Dia ada dua dia. Profesionalisme itu tadi lupa catat, Kak. Yang seterusnya yang satu itu lupa catat. Aduh. Pertama, pengetahuan terhadap tupoksi tugas pokok dan fungsi. Dan kedua, sikap profesionalisme. Iya. Itu dicatat, itu penting. Semakin dicatat, semakin melekat di kepala. Siap, Kak. Profesionalisme. Nazma. Aspek sosial budaya apa aja? Dua poin apa aja dari sosial budaya? Gimana Nazma? Beradaptasi dalam masyarakat majemuk dan bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Bagus. Pulan. Aspek pada jaring kerja. Ya, Kak. Aspek yang dinilai, 2 poin yang dinilai. Aspek apa, Kak? 2 poin yang dinilai dalam aspek jaring kerja. Bentar. Jaring kerja. 2 aspek. Organisasi mencapai dengan pada dasarnya bertujuan mampu membangun dan membina hubungan Apa?
pada dasarnya agar tujuan organisasi dapat tercapai efektif dan efisien. Poin-poinnya Membangun yang desain kerja diambil ada dua. Oke. Belum tulis, Kak. Pertama, membangun hubungan kerja yang baik. Kedua, berkolaborasi secara efektif. Ya, Kak. Oke. Widya. Iya, Kak. Coba kita lihat. Aspek TIK apa? Yang TIK. dicari. Teknologi Informasi dan Komunikasi ya, yang baru-baru aja ya, Kak. Iya. Dua yang di 2 poin yang dicari. Oh, yang pertama untuk menilai pengetahuan peserta tentang TIK tersebut, terus untuk menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Bagus. Mantap kan, Kak? Kekuatan Mantap. FF itu, Kak. Ini Ropi Saputra. Ya, Kak. Aspek pelayanan publik. Aspek pelayanan publik. Yaitu apa namanya? 2 poin yang dicari. Seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, Kak. Tingkat orientasi dan pelayanan yang tinggi. Akan Tidak terlihat mencatat dari ini kemampuan nih. Aspeknya ada dua. Keramah tamahan. Ini dia nih. Keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Serta sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. 2 ini aja buat panduan menjawab soal. Ini semua aspeknya ataupun poin-poinnya kalian catat. Tempel di depan meja belajar biar ingat terus. Ya. Ulangi, Kak, tadi, Kak. Tingkat keramah tamahan. Ini ada tulisannya nih. Menilai kemampuan peserta dalam menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ya, Kak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita akhiri? Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Yumna ada ketemu soal gini, Kak, soalnya pada saat kamu sedang menginput data-data perusahaan, kamu memakai komputer perusahaan gitu, Kak. Terus di ABQ-nya itu ada 2 yang logis. Yang pertama itu yang A langsung mematikan, apa katanya soalnya itu waktu Anda sedang mau input data-data perusahaan, tapi komputer Anda itu sedang mengalami kerusakan dan dikhawatirkan data-data perusahaan itu akan bocor gitu, Kak. Lalu apa yang tindakan yang akan Anda lakukan? Soal yang A itu langsung mematikan komputer Anda dan keluar dari aplikasi pemasukan data itu agar data perusahaan Anda tidak bocor. Terus yang B, melapor kepada atasan apa yang harus diperbuat, apakah langsung mematikan dan menyuruh rekan-rekan lain untuk berhenti menggunakan aplikasi input data tersebut. Nah, yang 2 itu, Kak, yang ragu. Tapi yang selebihnya itu nggak masuk akal sih, Kak. Gimana? Pertama mematikan.
Ya, langsung mematikan aplikasi input data itu Kak, agar data perusahaan itu tidak bocor. Maksudnya kita bertindak langsung gitu Kak. Tapi yang soal yang option B, kita melapor dulu ke atasan Kak, apakah harus dimatikan saat itu juga, dan memberitahukan teman-teman karyawan yang lain gitu Kak. Gimana? Coba lagi. Nah, gini Kak, Anda sedang melakukan pekerjaan menginput data-data perusahaan Kak. Terus Anda menggunakan komputer perusahaan di tempat bekerja. Tapi yang Anda itu memasukkan data-data penting, maksudnya itu rahasia-rahasia perusahaan gitu Kak. Terus diketahui PC-nya ini, komputernya ini sedang rusak dan aplikasinya itu ada virusnya yang akan memungkinkan bocornya data-data perusahaan Kak. Sedangkan teman-teman lain juga sedang menggunakan, tapi pada saat itu si dia yang Kak yang baru kena virusnya gitu. Takutnya data-data perusahaan itu akan bocor ke khalayak ramai. Lalu apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, yang A, langsung mematikan aplikasi input data tersebut langsung pada saat itu juga. Terus yang kedua, yang B, melapor dulu kepada atasan tentang apa yang terjadi. Terus dan memberitahukan teman-teman yang lain untuk berhenti memakai aplikasi itu. Nah, itu Kak. Untuk berhenti ini ya. Iya, jadi pertanyaan Yumna ini Kak, apakah kita melapor dulu ke atasan untuk kita berhenti memakai aplikasi itu, atau kita langsung aja matiin Kak pada saat itu juga supaya nanti nggak bocor gitu Kak rahasia data perusahaan. Melapor kepada. Kalau yang melapor kepada atasan tadi pilihannya gimana? Jadi yang B itu melapor dulu ke atasan saat PC kita, komputer itu kena virus Kak. Jadi melapor dulu. Nah, saat itu baru kita beritahu teman-teman gitu Kak. Maksudnya itu kalau ragu juga sih Kak. Maksudnya kalau kita lapor nanti itu virusnya udah bekerja maksudnya data-data gitu mungkin kita akan bocor Kak sebelum kita lapor gitu. Atau yang A Kak, misalnya kita matiin dulu. Agak lumayan juga soalnya. Iya Kak, soalnya di pembahasannya itu beda-beda Kak. Ada yang jawabannya yang paling tepat yang A, ada jawabannya paling tepat B gitu Kak. Di berbagai soal lain. Kalau yang A itu kan berarti kita tuh kayak beraksi langsung gitu kan Kak matiinnya. Tapi kan kita juga harus minta izin atasan dulu Kak buat berhenti. Iya. Kalau intinya sih begini. Kalau misalnya yang mematikan langsung itu virusnya langsung hilang, itu berarti pesertanya mengerti IT. Oh iya Kak. Itu satu. Kalau misalnya setelah melaporkan atasan itu atasannya lebih tahu IT, ya itu boleh juga. Kayaknya ini 4/5 nih jawabannya nih. Iya kayaknya Kak. Poinnya. Tapi ini sih gimana ya? Agak kurang ini juga. Susah kalau nggak baca soalnya langsung nih. Ya Kak, soalnya Yuma ingat-ingat soal waktu kapan ya. Yang waktu di mana itu? Waktu Yuma dapat dari teman Kak, soalnya ada file-file gitu, tapi gimana ya? Nanti di share ke kakak ya, biar kakak ini ya lihat ya. Nah, iya Kak. Oke. Itu kemungkinan lebih cepatnya bisa jadi A bisa jadi B juga. Cuman kalau yang tadi langsung matikan ya. Iya Kak, ada opsinya langsung matikan dan berhenti memakai aplikasi itu Kak. Terus yang B? Yang B lapor dulu ke atasan gimana baiknya gitu. Nanti kalau misalnya lapor